menjadi laskar jihad. Ya, sebelum saya menjadi laskar jihad, saya benar-benar dibentuk waktu itu ada di Ambon. Ya, saya bersama Ustadz Japar waktu itu. Karena laskar jihad ini merupakan sebuah laskar yang memang dipersiapkan betul untuk menghadapi kelompok-kelompok orang-orang Kristen. Terus lahirlah EPI itu sendiri. Pada saat itu Jawa Timur masih kosong, masih belum ada gerakan orang EPI sama sekali. Belum ada orang gerakan EPI sama sekali, sehingga Habib Rizki waktu itu memanggil saya. Saya disampaikan bahwa seluruh Dewan Pengurus yang ada di EPI meminta saya untuk memimpin menjabat EPI di Jawa Timur. Karena tugas EPI harus dicerahkan kepada orang yang punya gelar habaib. Kalau nggak ada embel-embelnya habaib, tidak boleh. Akhirnya saya pimpin. Karena pemimpin EPI harus mempunyai banyak kriteria. Salah satunya tidak pernah kenal kompromi. Tidak pernah kenal kompromi sama sekali. Bengis, licik, picik. Itu sudah saya program. Pada tanggal 10 Januari pada tahun 2004 ketika saya diangkat menjadi ketua EPI di Jawa Timur ini, saya sudah persiapkan begitu detailnya. Tugas saya hanya satu, hancurkan kelompok kristenisasi di Indonesia. Dan saya akan hadapi setiap gerakan-gerakan orang-orang Kristen di Indonesia. Siapapun juga dia, saya akan hadapi. Dan rencana jahat saya ini sudah mulai saya timbulkan program untuk membuat satu kekacauan, untuk membuat satu pengeboman, untuk membuat satu ini dan itu. Saya meminta data pada kasus tahun 96 di Surabaya, saya sudah berikan data lengkap. Dan saya sudah punya nama daftar nama-nama gereja yang sudah saya persiapkan untuk saya sikat habis. Saya sudah siapkan, rapatkan barisan, saya siap kontak di Sukun. Kebetulan markas saya ada di Malang, di Sukun. Ya, 500 meter dari Sekolah Alkitab Nusantara. Itu markas besar saya sampai sekarang tetap berdiri teguh. Mereka setiap hari Kamis kumpul, selalu pakai jubah, pakai celana 3/4. Banyak itu dalam kepimpinan saya, sekarang dipimpin oleh Ustadz Tusnul. Ya, satu kepimpinan saya persiapkan. Tapi apa yang terjadi? 2004 adalah tahun persiapan saya untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Saya nggak mengerti mengapa saya benci kepada orang Kristen. Saya tidak mengerti. Hanya saya ditanamkan oleh guru saya bahwa orang Kristen itu kafir. Walan terdoan kal Yahudi wala Nasoro. Tatabiamilatam. Wong Yahudi ku nggak ubah kalau babi. Wong Kristen itu nggak ubah seperti anjing. Dia adalah haram. Penanaman itu tertanam dalam hati saya. Sehingga saya katakan, orang Kristen ini memang orang pembuat kerusuhan. Kebencian saya semakin mendalam. Saya persiapkan betul. Nah, kebetulan saya sendiri terlibat dalam Dewan Pengurus sebagai penasihat paguyuban paranormal. Nah, waktu itu Ki Joko Bodo sempat nyebel saya. Habib, boleh nggak saya meminta sesuatu untuk mendampingi saya untuk melacak golean Kencono bersama beberapa teman paranormal. Akhirnya saya iakan. Ya. Memang saya secara pribadi mengenal dunia goib itu bukan belajar dari turunan. Jadi saya usia 4 tahun itu saya sudah bisa melihat, oh di situ itu ada ini dan itu. Sehingga ketika LaTV membuka satu peran tim pemburu hantu, kami terlibat di dalamnya untuk menjadi tim pemburu hantu di sana. Ya, mungkin yang sering kali lihat LaTV tidak akan asing karena rambut saya waktu itu masih panjang. Ya. Tapi sekarang seringkali tayang di siaran tunda ulang, terus itu terjadi di LaTV, saya nggak tahu apa motivasinya, tapi saya biarkan aja, saya merasa juga nggak dirugikan dalam hal itu. Satu masalah yang sangat terpenting waktu itu, tepat pada tanggal 29 Maret, saya bersama rekan-rekan untuk mengambil golean Kencono itu. Ya, apa yang terjadi? Rata-rata orang yang bisa mengambil itu kan ada satu kekuatan yang disebut ilmu rogo sukmo, jadi melepaskan rogoh dari sukmanya ini, keluar, masuk ke alam lain. Pada tanggal 29 Maret itulah pertemuan saya pertama kali dengan Yesus. Saya ambil, terus saya lacak, saya baca segala bentuk cara. Saya nggak menemukan apa-apa. Di belakang saya ini ada yang pegang pundak saya. Assalamualaikum makhurus. Suara itu sangat menggema. Dan saya yakin suara itu tidak pernah saya rasakan selama saya mengenal dunia jin. Ya. Ketika tangan itu menyentuh pundak saya, ada sebuah power yang masuk. Saya ini seringkali mengislamkan jin. Karena selama hidup saya punya 182 jin yang saya islamkan yang menjadi santri saya. Jadi ngajinya sama saya. Nah itu.
Jadi saya itu senang mengislamkan jin. Lebih-lebih kalau pikiran saya sudah sumpek di dunia, saya masuk ke alam jin. Karena alam jin itu cantik-cantik, beda dengan Gondoruo. Ya, kalau Gondoruo itu tidak ada yang cantik, semua jelek-jelek. Ya, kalau jin itu orangnya di sana itu memang cantik-cantik. Sehingga orang-orang dari paranormal kalau sudah masuk ke alam jin, banyak kan. Paranormal itu banyak menikah dengan bangsa halus, itu banyak menikah dengan jin. Paranormal yang pikirannya sudah EQ-nya sudah jongkok sampai menikah dengan Gondoruo pun juga sering terjadi. Ya, padahal bersentuhan saja saya rasanya juga bagaimana kan, sebab Gondoruo itu dari jarak radiasi jauh gitu baunya sudah tercium. Jadi Gondoruo itu baunya arus amis gitu. Makanya di desa-desa kan kadangkala ada suaminya meninggalkan istrinya, terus ada yang datang persis suaminya, ya kan. Nah Gondoruo itu pintar mendo-mendo jadi orang lain, tapi dia nggak bisa merubah kakinya. Jadi mulai wajah sampai kaki ini bisa. Jadi lutut ini sampai ke bawah tetap kakinya Gondoruo. Jadi dia hanya bisa merubah dari sini sampai ke atas, dia bisa merubah.